Kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 2. Ayo berdiskusi pada halaman 59. Pengrajin Garut yang menembus dunia. Sekarang ini, siapa yang tak kenal Mang Samad, pengrajin sandal kulit dari Garut? Ia sering sekali diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan pemberi motivasi bagi para wirausahawan muda. Memang kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu, Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalamannya menjajakan dagangan, ia jadi tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sandal, apalagi untuk laki-laki, justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli, namun kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal yang utama. Merasa tak puas jika hanya menjajakan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sandal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah Mang Samad miliki. Karena desa tempatnya tinggal merupakan desa pengrajin sandal, Mang Samad hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola sandal, belajar mengenal aneka bahan, lalu menambahkan pengetahuan minat pembeli dari pengalamannya berjualan. Mang Samad mulai bereksperimen dengan berbagai model sandal buatannya sendiri. Ia mencoba membuat sedikit, kemudian menitipkan di toko atau ke temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuat lagi, mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru, lalu begitu seterusnya. Hingga suatu saat, ia tidak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli dengan tenaganya sendiri, maka mulailah Mang Samad mencari pegawai yang bisa membantunya. Dari 1-2 pegawai, sekarang sudah lebih dari 10 pegawai yang bekerja membantunya. Ia tak pernah jauh-jauh mencari pegawai, hanya dari orang-orang dekat di lingkungan tempat tinggalnya. Ia ingin kemajuan usahanya dirasakan juga oleh lingkungan terdekatnya. Semakin maju usahanya, semakin maju juga tingkat penghidupan pegawai yang bekerja membantunya. Mang Samad tidak saja menaikkan taraf hidupnya, tetapi juga membantu memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Belajar yang tak pernah henti membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang, berbeda dengan produk sandal Garut yang model dan bahannya tak berubah dari waktu ke waktu. Mang Samad sering memperhatikan model sandal di majalah dan model sandal merek luar negeri yang dijual di toko. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru. Walaupun model yang dibuatnya sederhana, ia selalu menggunakan bahan yang terbaik serta teknik jahitan yang kuat. Dengan demikian, sandal buatannya tahan lama. Suatu ketika, datang kesempatan bagi wirausahawan kecil di Garut untuk ikut memperkenalkan produk khasnya di sebuah pameran produk karya Indonesia di Jakarta. Mang Samad berusaha keras untuk ikut dalam pameran ini. Ia bahkan mencari informasi bagaimana membuat brosur produk yang menarik. Ia juga bekerja sama dengan temannya yang pandai bertukang untuk membuat tampilan area pamer yang berbeda. Ternyata usaha Mang Samad tidak sia-sia. Brosur produk yang informatif, area pamer yang menarik, serta kualitas produk yang baik membuat stand sandal kulit Mang Samad ramai didatangi pengunjung pameran. Tidak hanya sandal yang dijualnya laris manis,
Mang Samad juga didekati oleh beberapa importir dari luar negeri yang tertarik dengan produknya. Hanya dari satu pameran, produk Mang Samad sudah dikenal oleh banyak kalangan. Sekarang, produk sandal buatannya sudah menembus ke pasar mancanegara. Model yang sederhana dengan kualitas bahan dan jahitan yang baik membuat sandal buatannya disukai banyak kalangan di luar negeri. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarganya, atau bagi pekerjanya, produk sandal kulit buatan Mang Samad dari Garut membuat Indonesia makin dikenal, membuat Indonesia makin bangga dengan kerja keras anak negerinya. Sandal kulit Garut dapat mengharumkan nama Indonesia dan turut memajukan perekonomian bangsa. Berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut. 1. Siapakah Mang Samad? Mang Samad yaitu seorang pengrajin sandal kulit dari Garut. 2. Bagaimana Mang Samad mengawali usahanya? Awalnya Mang Samad adalah penjual sandal kulit keliling dari desa ke desa. Beberapa minggu sekali, ia menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik ke Jakarta. Ia kemudian mencoba membuat sandal kulit sendiri dan menjualnya dengan menitipkan ke toko atau temannya. 3. Bagaimana Mang Samad mengembangkan usahanya? Ketika produknya laku, ia terus mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru. Kemudian ia mencari pegawai dengan mengajak orang-orang di lingkungannya untuk membantunya. Usaha Mang Samad pun terus berkembang. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru dengan bahan terbaik dan jahitan yang kuat. Suatu ketika, melalui pameran produk karya Indonesia di Jakarta, produk Mang Samad mampu menarik beberapa importir dari luar negeri. Sekarang produk sandal Mang Samad berhasil menembus pasar mancanegara. 4. Keberhasilan apa yang sudah dicapai oleh Mang Samad? Mang Samad berhasil membuat usahanya maju dan sukses, bahkan mampu menembus pasar mancanegara. Selain itu, ia juga berhasil mengharumkan nama Indonesia. 5. Keterampilan apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Keterampilan yang dimiliki oleh Mang Samad yaitu memproses dan menjahit kulit menjadi sandal dengan pola dan kualitas yang bagus, serta mampu menganalisa peluang. 6. Sikap apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Jelaskan. Sikap yang dimiliki Mang Samad yaitu kerja keras, terus belajar, dan selalu berinovasi. Kesuksesan terwujud dari kerja keras tanpa henti. Ketika mendapat hambatan, hendaknya menjadi pembelajaran. Hal yang juga penting adalah inovasi, karena dengan inovasi kita bisa mencari tahu minat konsumen sehingga usaha bisa terus berkembang. 7. Apa dampak dari keberhasilan usaha Mang Samad bagi diri Mang Samad sendiri? Dampak dari keberhasilan Mang Samad bagi diri Mang Samad sendiri yaitu ekonomi Mang Samad meningkat. Ia juga merasa bermanfaat bagi orang lain karena melalui usahanya, ia juga membantu menaikkan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Masyarakat Indonesia mempunyai keberagaman ekonomi seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya, bahwa keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya keterampilan dan pendidikan serta usaha keras. Setiap orang mempunyai potensi diri yang berbeda. Potensi tersebut harus diasah supaya seseorang bisa berhasil. Di era globalisasi seperti sekarang, setiap orang harus terus meningkatkan potensinya supaya ia terus bisa bersaing secara sehat. Siapkah kamu menghadapi era globalisasi? Mari kita isi tabel berikut berdasarkan potensi yang kamu miliki sendiri. Berikut contohnya, potensi yang aku miliki yaitu
Potensi dalam bidang komputer dan internet. Potensi yang perlu aku kembangkan. Potensi yang perlu aku kembangkan ialah video editing dan menulis, sehingga nantinya bisa dikembangkan menjadi seorang YouTubers dan bloggers. Usaha untuk mengembangkan diri yaitu belajar mengenai komputer dan digital melalui media online, baik YouTube maupun Google. Tahukah kamu tentang mainan rubrik atau Magic Cup? Mainan ini diciptakan oleh Erno Rubik yang berasal dari Hungaria. Mainan ini sudah dikenal di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dengan kemudahan di era globalisasi saat ini, kita bisa dengan mudah mendapatkannya di toko mainan. Berbentuk apakah bentuk mainan Rubik? Mainan Rubik berbentuk kubus. Coba menghitung beberapa kubus kecil yang menyusun mainan Rubik tersebut. Kubus kecil pada mainan Rubik tersebut ada 26 buah. Ayo mengamati pada halaman 64. Perhatikan pola di bawah ini. Pola bisa ditambah sampai 5. Satu kubus kecil ini adalah kubus satuan dengan panjang rusuk 1 satuan. Isilah tabel pengamatan berikut. Kubus ke-1, panjang rusuk 1, banyaknya kubus satuan yaitu 1. Kubus kedua, panjang rusuk 2, banyaknya kubus satuan 8. Kubus ketiga, panjang rusuk 3, banyaknya kubus satuan 27. Kubus keempat, panjang rusuk 4, banyaknya kubus satuan 64. Kubus kelima, panjang rusuk 5, banyaknya kubus satuan 125. Kubus keenam, panjang rusuk 6, banyaknya kubus satuan 216. Kubus ketujuh, panjang rusuk 7, banyaknya kubus satuan 343. Berdasarkan tabel di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Pola apa yang kamu amati? Yaitu pola pertambahan volume kubus akibat pertambahan panjang rusuk. 2. Jika panjang rusuk kubus bertambah, apa yang terjadi pada banyak kubus satuan? Jika panjang rusuk bertambah, maka jumlah kubus satuan juga bertambah banyak. 3. Bagaimana hubungan antara rusuk kubus dengan banyaknya kubus satuan yang menyusunnya? Panjang rusuk kubus berbanding lurus dengan jumlah kubus satuan. Semakin panjang rusuk kubus, semakin banyak pula jumlah kubus satuan. 4. Rusuk kubus dinamakan R. Banyaknya kubus satuan dinamakan volume atau V. Bagaimana hubungan R dan V? V sama dengan R kali R kali R. V sama dengan R pangkat 3. 5. Tulislah simpulanmu tentang rumus volume kubus. Rumus volume kubus yaitu rusuk dikali rusuk dikali rusuk atau R dikali R dikali R atau panjang rusuk pangkat 3 R pangkat 3. Ayo berlatih pada halaman 65. 1. Hitunglah volume kubus pada gambar berikut. Soal A. Diketahui R sama dengan 3 cm. Ditanyakan volume V sama dengan 3 pangkat 3. V sama dengan 27 cm pangkat 3. Soal B. Diketahui R sama dengan 6 satuan. Ditanyakan volume V sama dengan 6 pangkat 3. V sama dengan 216 satuan. Soal C. Diketahui panjang 10 satuan, lebar 10 satuan, tinggi 1 satuan. Ditanyakan volume V sama dengan P kali L kali T. V
V sama dengan 10 kali 10 kali 10 kali 1. V sama dengan 100 satuan. Soal D, V sama dengan 3 kali 3 ditambah 2. V sama dengan 11 satuan. 2. Hitunglah panjang rusuk kubus jika volume kubus adalah. Jika kubus diketahui volumenya, maka untuk mencari rusuk kubus menggunakan akar pangkat 3 dari volume. Yang A, 64 cm pangkat 3. Akar 64 pangkat 3 sama dengan 4 cm. B, 516 cm pangkat 3. Akar dari 516 pangkat 3 sama dengan 8 cm. C, 125 cm pangkat 3. Akar dari 125 pangkat 3 sama dengan 5 cm. 3. Dayu mempunyai tempat air yang berbentuk kubus. Jika panjang rusuk tempat air adalah 50 cm, hitunglah volume tempat air. Diketahui panjang rusuk kubus 50 cm, ditanyakan volume tempat air. Penyelesaian, V sama dengan 50 pangkat 3, V sama dengan 125.000 cm pangkat 3. Jadi, volume tempat air Dayu adalah 125.000 cm pangkat 3. 4. Dina dan Siti mempunyai tempat air berbentuk kubus. Panjang rusuk tempat air Dina dan Siti adalah 30 cm dan 40 cm. Hitunglah selisih volume tempat air Dina dan Siti. Diketahui panjang rusuk tempat air Dina 30 cm, panjang rusuk tempat air Siti 40 cm. Ditanyakan selisih volume tempat air. Penyelesaian, selisih volume tempat air Dina dan Siti dapat ditentukan dengan cara volume tempat air Siti dikurang volume tempat air Dina. Selisih sama dengan 40 pangkat 3 dikurang 30 pangkat 3. Selisih sama dengan 64.000 dikurang 27.000. Selisih sama dengan 37.000 cm pangkat 3. Jadi, selisih volume tempat air Dina dan Siti adalah 37.000 cm pangkat 3.